Halo anak-anak kami di kelas 11 IPA. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran online. Topik berikutnya masih di bab pertama, kita belajar notasi sigma. Sebenarnya kadang lebih bagus kita belajar ini dahulu sebelum kita belajar induksi matematika pada pelajaran sebelumnya. Karena apa? Karena nanti pembuktian induksi matematika terkadang lebih ringkas, lebih enak menggunakan notasi sigma. Jadi notasi sigma ini sebenarnya sangat perlu dan sedikit mungkin sudah disinggung oleh guru matematika maupun guru fisika waktu di SMP. Jadi notasi sigma ini simbolnya seperti ini. Kalau Pak Barto menulisnya begini atau ditulis begini, ya. Oke. Jadi sigma ini sebenarnya adalah jumlah. Sigma ini adalah jumlah. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sum, ya. Baik, jadi ini nanti kita akan menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti pola dan aturan tertentu. Jadi kita akan membuatnya menjadi ringkas dengan simbol sigma. Nah, bentuk umumnya dari notasi sigma adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN akan ditulis menjadi sigma I dari 1 sampai N UI. Maksudnya ini apa? Kita buatkan dulu beberapa contoh, ya. Misalnya begini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik tambah misalnya 20. Nah, ini bisa ditulis sigma I dari 1, ini ada 20 bilangan, ini adalah barisan aritmetika. Kamu sudah belajar waktu kelas 9 barisan aritmetika. Dengan suku pertama 1, bedanya 1 juga. 2 kurang 1 kan 1, 3 kurang 2, 1 juga. Jadi sigma I dari 1 sampai 20. Nah, di sini kamu pakai apa? Pakai I. Nah, atau misalnya begini. Kita ambil dulu barisan bilangan genap, ya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah misalnya N buah bilangan. Oke. Tambah apa rumus suku ke N-nya ini? Nah, di bagian yang terakhir ini adalah merupakan suku ke N. Kalau kita ingat kelas 9, suku ke N-nya rumusnya adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Di mana A adalah suku pertama 2 tambah N kurang 1, bedanya adalah 4 kurang 2, 6 kurang 4, 8 kurang 6. Itu kan bedanya selalu 2. Atau kita rapikan 2 tambah 2N kurang 2 hasilnya 2N. Jadi suku ke N-nya adalah 2N. Jadi rumusnya ini untuk N buah suku, ini untuk N buah suku, ya. Ini kan sigma I dari 1 sampai N 2I. Oke. Itu rumusnya dalam notasi sigma. Sehingga kalau kamu uraikan begini misalnya. Uraikanlah sigma I dari 1 sampai 10 I kuadrat. Ini menjadi, kalau kita menguraikan kita ganti satu per satu, ya. I-nya berjalan dari 1 sampai 10. Berarti 1 dulu 1 kuadrat. Tambah kemudian 2 kuadrat. 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 6 kuadrat, tambah 7 kuadrat, tambah 8 kuadrat, tambah 9 kuadrat, tambah 10 kuadrat. Nah, ini adalah penguraiannya ini. Ya, itu adalah penguraiannya.
Kalau disuruh kamu menguraikan sigma I dari 1 sampai 5, 3I tambah 4 misalnya. Nah, begini ya, ini kan satu bagian ini, 3I tambah 4. Nah, nanti sebenarnya kita belajar sifat-sifat notasi sigma yang barangkali lebih mudah menjawab hasilnya ini. Tapi sementara kita menguraikan dulu. Baik, ini menjadi I-nya berjalan dari 1. 3 kali 1 tambah 4. Ini yang pertama. Kemudian sigma kan tambah lagi. 3 kali 2 tambah 4. Lagi 3 kali 3 tambah 4. Lagi 3 kali 4 tambah 4. Satu lagi 3 kali 5 tambah 4. Ya. Nah, bagaimana misalnya membuat rumus notasi sigma seperti ini misalnya? 1 tambah 2 per 3 tambah 3 per 5 tambah titik-titik tambah 6 per 11. Buatkan notasi sigmanya ini. Kan dalam satu notasi sigma, sehingga nanti kita lebih mudah membacanya. Nanti kalau kita sudah terbiasa ketika memandang notasi sigma, kita sudah bisa memahami maksudnya. Nah, untuk menjelaskannya ini, kita akan bentuk ini menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian pembilang, yang kedua bagian penyebut. Pembilangnya ini 1, 2, 3. Oke, ini saya buat dulu penyebutnya. Jadi kita ambil satu-satu pembilang. Tentukan barisannya. Ke barisan saya buat dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti rumus suku ke N-nya ini, UN-nya, mencari rumus UN-nya ini kan begini. UN-nya sama dengan A tambah N kurang 1. Apa ini? N kurang 1 kali beda. Begini tadi saya sebutkan ya. Oke, kalau kurang jelas tulisannya boleh kamu lihat yang di atas tadi. A tambah N kurang 1 kali beda, berarti A-nya suku pertama 1. Tambah N kurang 1, bedanya adalah 2 kurang 1, 1. Berarti 1 tambah N kurang 1, hasilnya N. Nah, kemudian ketika melihat penyebutnya, perhatikan penyebutnya. Bilangannya adalah 1, 3, 5 ini sampai 11 nanti ya, bilangan ganjil 7, 9, 11. Ini juga adalah bilangan barisan aritmetika, di mana rumus suku ke N-nya adalah A tambah N kurang 1 kali beda, A-nya 1 tambah N kurang 1, bedanya 2, 3 kurang 1, 2, 5 kurang 3, 2. Kali 2 berarti 1 tambah 2N kurang 2, hasilnya 2N kurang 1. Oke, nanti kita menggunakan N-nya ini I saja. Ya, I di sini, di suku ke N-nya. Nah, sekarang apa nama bentuk notasi sigma persoalan ini? Berarti sigma I berjalan dari 1 sampai 6, karena hanya ada 6 suku. 1 sampai 6. Baik, pembilangnya tadi apa rumusnya? N atau I, karena kita di sini menggunakan I. Berarti kalau seandainya kita menggunakan N, boleh kita langsung pakai N saja. Kita menggunakan I saja karena sempat saya tulis I. Berarti I dari 1 sampai 6, pembilangnya rumusnya I. Penyebutnya rumusnya tadi apa? 2I kurang 1. Baik, itu untuk pengantarnya. Lalu kita akan masuk ke sifat-sifat daripada notasi sigma. Ini agak menarik sifat-sifatnya ini sebenarnya, dan sifat-sifat ini nanti yang sering digunakan ketika menyelesaikan persoalan induksi matematika. Oke, baik, kita lanjut ke sifat-sifat notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma. Ya.
Sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, sigma I dari 1 sampai N dari sebuah konstanta, kayak itu konstanta ya, itu sama dengan N kali konstanta. Contohnya apa? Saya buat contohnya. Oke. Sigma I dari 1 sampai 10 dari 2 mestinya adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 10 kali, atau sama aja dengan N kali K 10 kali 2 sama dengan 20. Kemudian sifat yang kedua dari notasi sigma. Ya. Sigma I berjalan dari 1 sampai N konstanta kali suku ke I-nya. Ini sama dengan konstantanya bisa kita letakkan di luar seperti sebuah faktor K kali sigma I dari 1 sampai N dari suku ke I. Nah, saya buat juga contohnya. Contoh sigma I dari 1 sampai 5 dari 2I. Ini hasilnya adalah 2 kali sigma I dari 1 sampai 5I. Berarti nanti hasilnya ini 2 kali sigma kan ini I berjalan dari 1 sampai 5 ya. Ganti I-nya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kamu bisa hitung nanti hasilnya. Yang ketiga, sifat notasi sigma adalah sigma I dari 1 sampai N suku ke I plus minus suku VI. Ini boleh kita uraikan, kita pisahkan penjumlahan atau pengurangannya seperti ini. Kita buat jadi 2 buah sigma. Maksudnya ini apa? Seperti ini. Sigma, saya buat contoh lagi. Sigma I dari 1 sampai 5, 3I kuadrat tambah 4I. Oke, ini nanti nggak selamanya pakai I ya, kadang di sini pakai K sama dengan atau N sama dengan ya. Jadi supaya jangan melulu hanya I, nanti misalnya ketemunya di soal jadi bingung. Sepertinya Pak Parto bilang I terus ya, supaya jangan kaku berpikirnya. Nah, ini hasilnya bagaimana menguraikannya menurut sifat ini? Ini bisa kita uraikan menjadi sigma I dari 1 sampai 5 3I kuadrat tambah sigma I dari 1 sampai 5 4I. Kita pisahkan menjadi 2 buah sigma. Kalau kita menggunakan sifat yang pertama tadi, sifat yang kedua maksud saya, 3-nya bisa taruh di depan. 3 kali sigma I dari 1 sampai 5 dari I kuadrat tambah 4 sigma I dari 1 sampai 5I. Baik. Itu sifat yang sudah kita peroleh. Masih ada sifat lainnya yang mungkin akan kita pelajari dan pahami lagi. Saya lihat sebentar tentang sifat-sifat ini. Misalnya sifat di pangkat 2-nya. Sifat di pangkat 2-nya yaitu bahwa sigma I dari 1 sampai N, misalnya suku ke I plus minus suku VI pangkat 2. Ini mengikuti pola pangkat 2. Jadi ini sama aja dengan sigma I dari 1 sampai N suku ke I kuadrat plus minus 2 kali sigma I dari 1 sampai N suku ke I kali VI. Kemudian
plus minus sigma I dari 1 sampai N dari VI kuadrat. Oke, kemudian kalau kita misalnya mengubah batas bawah dan batas atas, ya misalnya kita mau mengubah batas bawah dan batas atas seperti ini misalnya. Saya buat dulu rumusannya. Sigma, ini masih di sifat-sifatnya ya. I dari 1 sampai N suku ke I, ini kan batas bawahnya 1. Batas atasnya N. Nah, kemudian batas bawah ini kita ubah. Misalnya jadi 2 atau jadi 5. Jadi tidak melulu batas bawah harus 1. Meskipun sering kita lihat mulai dari 1. Oke. Nah, kalau begini mengubah batas, bagaimana caranya? Ini nanti sama dengan misalnya kita ubah I 1 tambah P. Oke, 1 tambah P. Kemudian di sini berarti dari sampai N tambah P. Nah, ini nanti U I kurang P. Oke. Nah, satu bentuk ini sudah bisa mewakili nanti bentuk yang lainnya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh misalnya. Sigma I dari 1 sampai 10. Oke, dari 2K kuadrat, 2I kuadrat kurang 4I. Sekarang ubah batas bawah jadi misalnya kita ubah jadi 2. Jadi 2. Oke, jadi 2. Kalau kita ubah berarti ini tambah 1, ini tambah 1 supaya 2. Berarti nanti jadi begini, sigma I kalau mau jadi 2 berarti ini harus tambah 2, tambah 1, berarti I 1 tambah 1, di sini 10 tambah 1, 11. Nah, kemudian di bagian yang ini 2 kali. I kuadrat ini kita ganti, ini kan tadi tambah 1. Nah, tetapi waktu di sini kurang 1 menjadi I kurang 1 kuadrat. Kurang 4, di sini I kurang 1. Di sini tadi tambah 1, tetapi waktu dirumus suku ke N-nya ini, suku ke I-nya ini, kita mengubahnya menjadi kurang 1. Nah, tinggal kamu menguraikannya. Kamu sepertinya sudah bisa menguraikannya. Pangkat 2 kan dulu kali 2, baru kurangkan, nanti akan ketemu. Atau kita selesaikan aja dulu. I dari 2 sampai 11. Nah, kemudian 2 kali I kuadrat kurang 2I tambah 1 kurang 4I tambah 4. Baik, kita rapikan. Sigma I 2 sampai 11. Ini 2I kuadrat. Oke. Minus 2I, minus lagi 4I berarti minus 6I. 2 tambah 4, 6. Nah, jadi rumus sigmanya sudah berubah, batas bawahnya sekarang dari 2 sampai 11, rumus suku ke I-nya pun berubah. Nah, bagaimana kalau misalnya contoh berikut. Sigma I dari 5 sampai 20 misalnya. Dari 3I yang sederhana aja, ubah batas bawah jadi 1. Oke, berarti sigma I ini supaya 1 berarti kurang 4. 5 kurang 4, saya tulis saja 5 kurang 4, berarti yang atas ini juga 20 kurang 4. Nah,
di rumus suku ke I-nya ini 3, I-nya ini menjadi ganti tambah 4. Di sini tadi kurang 4, ini tambah 4. I tambah 4. Maka kita rapikan sigma I dari 1 sampai 20 kurang 4 berapa? 16. 3I tambah 12. Baik, itu sifat-sifat dari notasi sigma. Nah, kemudian kita akan belajar mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan notasi sigma sebelum kamu mengerjakan latihan-latihan. Nah, ada beberapa rumusan yang perlu kau hafal dan kau ingat. 2 saja saya kasih tahu, nanti selanjutnya bisa kamu cari bentuk-bentuk khusus notasi sigma, nilainya ya. Oke, ingat, saya buat kata ingat. Oke. Sigma I dari 1 sampai N dari I, rumusnya adalah N kali N tambah 1 per 2. Lagi, sigma I dari 1 sampai N I kuadrat, rumusnya adalah N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 6. Oke, 2 rumus itu penting sekali untuk kamu hafal. Orang matematika biasanya langsung tahu bagian ini. Nah, maksudnya ini apa? Jadi, kalau nanti soal sigma I dari 1 sampai 100 dari I. Ini kan mestinya harus kamu jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai nanti tambah 100. Ini kan capek menjumlahnya. Oke, atau boleh sih kamu menggunakan rumus SN pada deret aritmetika. Tapi tidak usah, karena ini sudah bentuk khusus, boleh kamu hafal. Kamu pakai rumus ini aja untuk menyelesaikannya. N-nya ada 100 buah, berarti 100 kali 100 tambah 1, 101 per 2. Oke, nanti kamu hitung sendiri itu. Nah, kemudian begitu juga di sini. Sigma I dari 1 sampai 6 misalnya. I kuadrat. Berarti kan mestinya kau jumlah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Tidak usah begitu, langsung pakai rumus saja. Karena N-nya ada 6, 6 kali 6 tambah 1 kali 2 kali 6 tambah 1 per 6. Nah, kita masuk ke contoh-contoh bagian yang terakhir. Ya, misalnya, berapalah hasil dari sigma I dari 1 sampai 10 2I tambah 3. Saya minta nanti kamu harus menggunakan apa? Sifat-sifat notasi sigma. Karena akan lebih repot ketika kamu melakukan 2 kali 1 tambah 3 tambah 2 kali 2 tambah 3 tambah 2 kali 3 tambah 3. Kamu pakai sifat notasi sigma saja, yaitu ini kita pecah menjadi 2 notasi sigma. Ini kan pengali, berarti 2 kali sigma I dari 1 sampai 10 I. Udah selesai untuk 2I. Sekarang notasi sigma untuk 3. Tambah sigma I dari 1 sampai 10 dari konstantanya 3. Ini kita gunakan sifat pertama, ini kita gunakan sifat yang kedua. Berarti 2 kali. Nah, rumus sigma I dari 1 sampai N dari I, ini kan ada rumusnya tadi. Seperti ini, udah mirip rumusnya. Kamu nggak usah menjumlah 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10. Pakai aja rumus ini, berarti N-nya ada 10, berarti 10 kali 10 tambah 1 per 2. 10 kali 10 tambah 1 per 2. Tambah. Nah, di sifat pertama tadi notasi sigma, sigma I dari 1 sampai 10 dari sebuah konstanta, langsung aja hasilnya 10 kali 3. Oke, ini coret. Jadi 10 kali 11 tambah 30. Hasilnya adalah
110 tambah 30, 140. Jadi ketika kita menggunakan sifat-sifat notasi sigma akan lebih memudahkan kita untuk mengerjakan soal. Baik. Oke, demikian penjelasannya. Nanti terlalu panjang videonya, akan membuat lama sekali kamu untuk melihatnya. Untuk latihan berikutnya, kamu harus kerjakan dengan rapi, dengan baik. Selamat belajar, Tuhan memberkati.